rupiah dengan pengeluaran 2.248.450.576 rupiah. Dengan seperti itu saldo sisa 20.499.920 rupiah. Bantuan material lainnya yang tidak tertulis dari beberapa donatur juga sudah ada masuk. Proses pembangunan masjid saat ini kurang lebih sebesar 70%. Bagi para jamaah yang ingin memberikan amal jariahnya untuk kelanjutan pembangunan masjid, dipersilakan menghubungi Takmir Masjid An-Nur. Semoga amal jariah yang donatur sampaikan kepada Masjid An-Nur mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala dengan balasan amal terbaik nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, perolehan infak selama Ramadan 1447 Hijriah sebesar 3.780 rupiah. Mohon maaf, selama Idul Fitri. Perolehan infak salat Idul Fitri 2025 atau 1446 Hijriah 3.780.000 rupiah. Kemudian untuk kas dari masjid, kas takmir sebesar saldo 6.642.000 rupiah. Selama Ramadan setiap hari diadakan buka bersama kurang lebih 80 porsi, dan untuk 10 hari terakhir sahur bersama kurang lebihnya 50 porsi dengan biaya yang terkumpul 36.150.000 rupiah dan pengeluaran 32.200.000 rupiah. Dengan demikian saldo 3.950.000 rupiah insya Allah akan digunakan untuk Jumat berkah ba'da subuh. Kemudian penerimaan zakat fitrah pada Ramadan 1447 Hijriah sebanyak 118 paket dan zakat mal sebanyak 7.400.000 rupiah. Insya Allah zakat Bapak Ibu semua sudah didistribusikan kepada yang berhak menerima. Demikian pengumuman dari takmir, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit dari takmir. Insya Allah nanti setelah khutbah Idul Fitri, mohon yang tidak berkepentingan kita bersilaturahmi, bersalam-salaman di depan bersama khotib. Kemudian untuk khotib hari ini beliau Ustadz ilmiawan dari kota Mojokerto. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh warga. Sholat id akan segera dimulai pukul 6.15, masih kurang 3 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil
hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk pelaksanaan dari silaturahim nanti berdiri saja. Jadi yang mulai depan nanti jalan ke belakang. Sama ibu seperti itu. Jadi alhamdulillah nanti bisa silaturahim di sini dan insyaallah pelaksanaan jadi yang nanti kalau sudah selesai berdiri aja, jangan berenjak yang enggak ada betuan. Kemudian nanti dilanjutkan yang dari depan berjalan. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum. الصلاة الجامعة استووا استووا أقيموا صفوفكم الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza
فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Kita manfaatkan nikmat yang diberikan Allah sebaik mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin, saya akan menyampaikan 6 mutiara hikmah yang akan bersama kita temukan dan akan bersama kita lakukan selepas bulan Ramadan. Yang pertama adalah terkait dengan takbir. Mulai berangkat dari rumah sampai di tempat sholat, tidak lekang lisan kita, hati kita, pikiran kita memperbanyak takbir kepada Allah. Sebagaimana disampaikan di dalam tafsir terkait dengan kalimat Allahu Akbar, makna Allah yang Maha Agung, artinya tidak ada segala sesuatu yang jauh lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya segala urusan dunia yang oleh kita nampak besar, maka sekali lagi tidaklah lebih besar daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hari ini kita merasa memiliki harta dunia yang banyak, sekali lagi hal tersebut kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila hari ini kita memiliki jabatan kekuasaan yang besar, sekali lagi semua itu tidaklah lebih besar dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ma'asyiral muslimin, apabila hari ini kita memiliki masalah, memiliki persoalan hidup, ingatlah bahwa persoalan hidup kita tidaklah lebih besar dibandingkan solusi yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun hari ini ma'asyiral muslimin, mungkin di antara kita ada yang sakit, diberikan Allah ujian berupa penyakit yang lama tidak kunjung sembuh, maka ingatlah bahwa kesembuhan yang diberikan Allah akan jauh lebih besar dibandingkan persoalan dan rasa sakit yang kita derita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kita mengucapkan la ilaha illallah. Diingatkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Bakrah. An abihi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Maukah engkau aku tunjukkan 3 dosa besar yang paling besar? Beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, yang pertama al-isyraku billah. Yang paling ditakutkan orang-orang beriman adalah syirik kepada Allah. Lebih-lebih ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan masih melakukan kesyirikan. Ini yang paling dikhawatirkan orang beriman, ma'asyiral muslimin. Yang kedua, yang sangat dekat dengan kesyirikan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, ma'asyiral muslimin, sangatlah lekat dengan kesyirikan. Oleh karena itu, ini bagian dalam kehidupan kita. Apabila persoalan dengan orang tua kita belum tuntas, mari segera kita tuntaskan. Ada adab orang tua kepada anak, begitu juga anak kepada orang tuanya. Mari kita perhatikan adab dan etikanya di dalam Islam. Dan yang ketiga, wajalasa wa kana muttaqian. Awalnya beliau duduk biasa, lalu kemudian beliau tegak. Faqala ala wa qauluz zur wa qauluz zur wa qauluz zur, berulang-ulang beliau menyampaikan terkait qauluz zur. Sehingga sahabat
menyampaikan qala famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Sampai-sampai sahabat berharap Rasulullah tidak melanjutkan dan diam karena khawatir. Apa qauluz zur? Qauluz zur adalah kalimat perkataan yang jauh dari kebenaran, atau kalimat perkataan yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat negatif, sumpah palsu, ghibah, dan kalimat-kalimat yang lain yang justru menjauhkan ketakwaan kita dari Allah. Rasulullah menyampaikan kehati-hatian, karena ini bukan hanya sekedar dosa besar, tapi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Karenanya ma'asyiral muslimin, sekali lagi mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan kesyirikan. Dan yang ketiga terkait dengan walillahil hamd, tahmid. Adapun kata alhamdulillah dijelaskan lebih tinggi dibandingkan rasa syukur kita. Adapun seringkali manusia bersyukur karena mendapatkan nikmat. Namun alhamdulillah ma'asyiral muslimin kita ucapkan dalam segala kondisi. Bahkan kita bersama-sama tahu ada dalil yang sampai mengajarkan kepada kita ketika ada seseorang yang meninggal, selain ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahkan kita diajarkan mengucapkan alhamdulillah. Walaupun hal ini tidak umum di antara kita ma'asyiral muslimin, namun kita juga diingatkan bahwa alhamdulillah bermakna segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah dalam segala keadaan tanpa tapi. Maka tidak dibenarkan seseorang yang setelah mengucapkan alhamdulillah lalu kemudian muncul negasi atau muncul kalimat tapi. Alhamdulillah, tapi usaha saya sedang tidak baik-baik saja. Maka alhamdulillah sekali lagi adalah segala kondisi yang kita ucapkan. Walillahil hamd. Dan yang keempat ma'asyiral muslimin, tadi disampaikan, dan kita umat Islam di Indonesia, Asia Tenggara umumnya ketika Idul Fitri kita mudik. Dengan tujuan apa? Yang pertama bertemu orang tua, yang kedua bertemu sanak saudara. Karenanya kita diingatkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari terkait dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Apakah amal utama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala thumma ayyun, lalu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala birrul walidain, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Qala thumma ayyun, lalu apa ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, yang pertama tadi kita diingatkan uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar di urutan yang kedua. Dan kita diingatkan amal yang paling dicintai Allah di urutan yang kedua setelah sholat pada waktunya adalah berbakti kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin, di dalam Islam sekali lagi pentingnya kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua, bahkan ketika beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, silaturahim. Kita diingatkan la yadkhulul jannata qati'un, tidaklah masuk jannah orang yang memutus silaturahim. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, an Nabi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, saya memiliki kerabat yang saya berusaha menyambung silaturahim tapi dia berusaha memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, saya berusaha berbuat baik namun dia berbuat buruk. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, saya berusaha berlaku lembut sementara kerabat saya berlaku kasar kepada saya. Faqala la in kunta kama Rasulullah bersabda, apabila engkau sebagaimana yang engkau katakan,
faka'annama tusifuhumul mala, maka engkau seperti menyuapi kerabatmu debu yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahiran 'alaihim ma dumta 'ala dzalik, dan engkau senantiasa akan diberikan Allah penolong selama engkau tetap melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, ternyata di antara silaturahim yang utama bukan kita menyambung silaturahim pada orang yang baik saja kepada kita, namun silaturahim yang utama adalah menyambung silaturahim kepada seseorang yang memutus silaturahim kepada kita. Dan inilah di antara pelajaran berharga terkait dengan silaturahim kita. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, nasihat Rasulullah kepada wanita, dan ini menjadi nasihat yang berharga dan sangat relevan dengan kondisi hari ini. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaron nisa tasaddaqna wa aqfilna al-istighfara fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Rasulullah memberikan nasihat kepada kaum wanita, khusus kepada kaum wanita. Bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar, karena sungguh aku melihat banyak di antara kalian menjadi ahli neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahli nar. Ketika kemudian ada seorang wanita yang cerdas, yang tegas di antara mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa banyak di antara kami golongan wanita yang menjadi penghuni neraka?" Qala, Rasulullah bersabda, "Tukthirun la'na wa takfurnal ashirah." Yang pertama, banyak wanita yang melaknat. Kaitannya dengan apa? Wa takfurnal ashirah. Kaitannya dengan kekufuran terhadap nikmat yang diberikan oleh suaminya. Ma'asyiral muslimin, hal ini mengingatkan kita konteks relasi rumah tangga modern hari ini. Bagaimana cara kita menghargai pasangan di depan umum, tidak mengungkit-ungkit kesalahan padahal banyak kebaikannya. Bahkan terkait dengan bagaimana komunikasi kita dalam berumah tangga dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Karena diingatkan ma'asyiral muslimin, sesuatu yang mubah apabila dilaksanakan secara terus-menerus bahkan berlebihan bisa jatuh pada makruh, bahkan menjadi hal yang tercela. Ini sesuatu yang mubah ma'asyiral muslimin. Karenanya kita diingatkan terkait dengan sedekah dan banyak beristighfar, lebih-lebih untuk para ummahat, karena hari ini ditemukan sampai bahkan dibahas di dalam kitab-kitab fikih, prioritas wanita hari ini bukan lagi bersedekah, namun justru untuk kebutuhan memperbaiki, bersolek atau mengkondisikan dirinya agar menjadi seseorang yang bisa dilihat orang lain. Lalu kemudian ketika keterbatasan melingkupi dia, maka seolah-olah yang salah adalah pasangannya. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan, bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar. Namun hal ini, Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, juga menyangkut dengan kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, agar kita tidak melupakan sedekah dan tidak melupakan untuk banyak beristighfar. Mudah-mudahan 6 hikmah yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mari kita berdoa, bermohon kepada Allah. Bismillah. Allah akan mengabulkan doa dan permohonan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, moga berdiri nanti ini dari mulai kanan jalan